Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Tawijadana dari NRP 15. Saya Bintang Alam dari NRP 14. Saya Muhammad Wardana, NRP 13. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang OP-amp atau Operational Amplifier. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati videonya. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan kami bahas kali ini. Materi pertama ada pengertian operational amplifier, kedua adalah fungsi operational amplifier, selanjutnya standar operasi operational amplifier, lalu ada karakteristik operational amplifier, open loop dan closed loop, non-inverting amplifier, inverting amplifier, differential amplifier, operational amplifier dengan T-bridge feedback, rangkaian penjumlah inverting, dan rangkaian penjumlah non-inverting. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian operational amplifier. Operational amplifier adalah rangkaian terpadu atau IC yang berfungsi untuk memperkuat perbedaan tegangan antara dua masukan. Di sini saya memasukkan contohnya, yaitu adalah IC 741. Bisa dilihat. Oke, next. Kita masuk pada fungsi operational amplifier. Operational amplifier memiliki fungsi yaitu sebagai mengoperasikan matematika sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan terhadap tegangan listrik. Lalu ada sebagai komparator yaitu pembanding dua buah tegangan. Lalu sebagai filter di mana dia memungkinkan penghapusan kebisingan dari sinyal input. Sebagai penggeser fase dan sebagai penyangga atau pengikut tegangan. Selanjutnya kita masuk pada standar operasi operational amplifier. Standar operasi operational amplifier memiliki Vout, yaitu tegangan output, V plus adalah tegangan input non-inverting, V min adalah tegangan input inverting. Dan operational amplifier dengan operasi khusus memiliki dua tegangan DC supply, yaitu VCC plus VCC supply dan main VCC supply. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik operational amplifier. Di mana operational amplifier ideal memiliki voltage gain tak terhingga, impedansi input tak terhingga, impedansi output 0, Vout sama dengan 0 jika Vin sama dengan 0, bandwidth tak terhingga, Vin muncul antara dua terminal input, dan tegangan output adalah AV Vin yang berada pada terminal output. Berikut juga saya sertakan gambarnya. Oke, selanjutnya, untuk operational amplifier praktik, karakteristiknya adalah voltage sangat tinggi, impedansi input sangat tinggi, impedansi output sangat rendah, dan bandwidth lebar. Berikut juga ada gambar rangkaiannya. Untuk materi berikutnya saya serahkan pada teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang open loop dan closed loop. Yang pertama yaitu definisi dari closed loop open loop sendiri. Pada konfigurasi open loop, op-amp berfungsi sebagai penguat dengan gain yang sangat tinggi tanpa adanya umpan balik dari output ke input. Untuk rangkainya bisa dilihat di sebelah kanannya. Dan yang kedua, untuk definisi closed loop, dalam konfigurasi closed loop, umpan balik diterapkan dari output ke input op-amp. Untuk rangkainya bisa dilihat di sebelah kanan. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan dari open loop dan closed loop. Yang pertama dari segi aspek gain, open loop sangat tinggi hingga 10 pangkat 5, sedangkan closed loop dapat dikontrol, misal G sama dengan min RF per Rin. Untuk aspek yang kedua yaitu stabilitas, open loop tidak stabil sedangkan closed loop stabil. Yang ketiga, aplikasi, open loop non-linear yaitu komparator dan osilator, sedangkan closed loop linear yaitu amplifier dan filter. Untuk yang keempat, aspek output, open loop yaitu saturasi cepat, sedangkan closed loop output terkontrol. Yang terakhir yaitu aspek bandwidth, open loop terbatas sedangkan closed loop lebih luas. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan mengenai tiga konfigurasi pada closed loop amplifier, yaitu yang pertama inverting amplifier, non-inverting amplifier, differential amplifier. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Untuk selanjutnya saya akan menerangkan inverting op amp, non-inverting op amp, dan eh, op amp T-bridge feedback. Baik, untuk rangkaian inverting op amp adalah sebuah konfigurasi di mana sinyal input diberikan ke terminal inverting dan terminal non-inverting di-groundkan, sehingga dapat menghasilkan output yang berlawanan fase 180 derajat terhadap input. Untuk selanjutnya ada, nah, di bawah tersebut terdapat sebuah gambar rangkaian inverting op amp dan persamaan yang digunakan pada rangkaian inverting op amp. Baik, untuk selanjutnya ada rangkaian non-inverting op amp. Non-inverting op amp adalah sebuah jenis penguat operasional op amp yang menghasilkan output dengan fase yang sama dengan sinyal input tanpa pembalikan fase. Pada rangkaian ini, sinyal input dimasukkan ke terminal non-inverting, sementara terminal inverting terhubung ke output melalui umpan balik, sehingga selalu bernilai lebih dari atau sama dengan 1. Rangkaian ini juga memiliki impedansi input yang tinggi, yang baik untuk aplikasi yang membutuhkan impedansi besar untuk melindungi sumber sinyal. Di bawah tersebut rumus gain yang dapat digunakan pada rangkaian non-inverting op amp. Baik, untuk selanjutnya ada sebuah rangkaian non-inverting op amp dan persamaan yang dapat digunakan pada rangkaian non-inverting op amp. Dalam konfigurasi non-inverting op amp ini, impedansi masukan RIN telah meningkat hingga tak terhingga dan impedansi umpan balik RF berkurang hingga 0. Keluaran dihubungkan kembali secara langsung ke masukan inverting negatif sehingga umpan baliknya adalah 100% dan V-in sama persis dengan V-out, sehingga memberikan penguatan tetap sebesar 1 atau lebih. Karena tegangan masukan V-in diterapkan ke masukan non-inverting, penguatan tegangan penguat dapat diberikan sebagai berikut. V-out sama dengan A buka kurung V-in tutup kurung, buka kurung V-in sama dengan V plus tutup kurung, dan buka kurung V-out sama dengan V-min tutup kurung. Therefore untuk gainnya AV sama dengan V-out per in sama dengan plus 1. Baik, selanjutnya yaitu op amp T-bridge feedback. Op amp dengan T-bridge feedback adalah sebuah konfigurasi khusus dalam rangkaian penguat yang menggunakan teknik umpan balik. Pada rangkaian ini, umpan balik diberikan ke op amp melalui jaringan resistor yang disusun seperti huruf T, dengan satu cabang berhubungan langsung dengan output dan dua cabang lainnya menghubungkan antara input inverting dan ground. Dengan menggunakan op amp T-bridge feedback ini, op amp dapat memiliki kontrol yang lebih baik atas kestabilan dan selektivitas frekuensi, membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi seperti rangkaian kontrol audio, sinyal RF, atau filter. Untuk persamaan pada op amp T-bridge feedback yaitu VO sama dengan min R2 per R1 RA plus RB per RB tutup kurung V in. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan diferensial dua input. Amplifier diferensial beroperasi dengan menguatkan perbedaan tegangan antara dua input Vin plus dan Vin min. Tegangan output dapat dinyatakan sebagai Vout sama dengan R2 per R1 dikali Vin plus min Vin min. Untuk rangkaiannya bisa dilihat pada di bawah ini. Jadi dia diferensial dua input memakai dua power supply. Selanjutnya yaitu bila V2 sama dengan 0 pada rangkaian inverting, V01 sama dengan min V1 dikali R3 per R1. Yang kedua yaitu V02 sama dengan 1 plus R3 per R1 kali VB. Yang ketiga V02 sama dengan V2 dikali 1 plus R3 per R1 dikali R4 per R2 plus R4. Yang kedua yaitu bila V1 sama dengan 0 pada rangkaian non-inverting, VB sama dengan V2 dikali R4 per R2 plus R4. Maka tegangan outputnya Vout sama dengan V01 plus V02. Vout sama dengan min V1 kali R3 per R1 ditambah V2 dikali 1 plus R3 per R1 dikali R4 per R2 plus R4. Baik, selanjutnya yaitu rangkaian penjumlahan inverting. Pada rangkaian penjumlahan inverting, arus I
I1 dan I2 dijumlahkan menuju RF. Diperoleh hasil penjumlahan seperti IF sama dengan I1 plus I2 sama dengan V1 per R1 plus V2 per R2. Seperti pada di gambar, IF sama dengan 0 min VO per RF sama dengan min VOUT per RF. Bisa diperumpamakan lagi yaitu V1 per R1 plus V2 per R2 sama dengan min VOUT per RF. Bisa dituliskan juga VOUT sama dengan min RF dikali V1 per R1 plus V2 per R2. Yang selanjutnya yaitu rangkaian penjumlahan inverting. Yang kedua, jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 dihasilkan penjumlahan yang sebanding dengan V1 plus V2 plus V3, yang dimana VOUT sama dengan RF per R, min RF per R dikali V1 plus V2 plus V3. Selanjutnya yaitu rangkaian penjumlahan non-inverting. Dia memakai teori superposisi. Pertama-tama buat V1 sama dengan 0 atau digroundkan. Diperoleh V plus 2 sama dengan R1 per R1 per plus R2 dikali V2. Untuk VO2 sama dengan 1 plus RF per R dikali V plus 2. Yang kedua yaitu kemudian buat V2 sama dengan 0 atau digroundkan. V1 plus sama dengan R2 per R1 ditambah R2 kali V1, yang dimana VOUT 1